guys, kembali lagi di NH Channel. Nonton hayu! Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film dari salah satu superhero Marvel yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Film ini menceritakan tentang legenda 10 cincin misterius yang memiliki energi luar biasa dan memberikan kekuasaan juga kekuatan tak terhingga bagi pemegangnya. Film ini disutradai oleh Daishin Daniel Cretton dan dibintangi oleh Simu Liu. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Tonton terus ya. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Film diawali dengan legenda 10 cincin, sebuah senjata mistis yang dapat memberikan kekuatan seperti dewa untuk memakainya. Selama berabad-abad, 10 cincin tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Xu Wenwu. Wenwu mengaku bahwa dirinya menemukan 10 cincin itu dari sebuah makam kuno. Dengan adanya senjata tersebut, Wenwu seringkali menantang adu mekanik dengan kerajaan lain. Ia menghabisi semua pasukan kerajaan seorang diri, lalu merampas harta kerajaan untuk memperkuat diwibawanya. Wenwu kemudian mendirikan organisasinya sendiri bernama 10 Cincin, di mana anggota 10 cincin ini ditugaskan untuk mengambil alih berbagai kerajaan dan juga pemerintahan. Karena Wenwu memiliki kekuatan seperti dewa, ia menjadi tak tertandingi dan awet muda. Namun masih belum sepenuhnya puas dengan apa yang ia miliki sekarang, hingga pada tahun 1996 Wenwu dan anak buahnya mencoba mencari desa Talo yang misterius untuk menemukan sosok naga yang bisa menambah kekuatannya. Wenwu dan pasukannya akhirnya pergi ke lokasi desa Talo, di mana jalan menuju desa tersebut dipenuhi ratusan ribu pohon bambu. Di dalam perjalanannya, semua pohon bambu itu bergerak menutupi jalan yang mereka lewati. Hal tersebut membuat mobil yang ditumpangi Wenwu hilang kendali lalu terjun ke arah jurang. Untung saja Wenwu berhasil selamat berkat 10 cincinnya. Wenwu lalu melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di pintu desa Talo, ia dihadang oleh pendekar wanita bernama Yingli yang secara langsung mengusir kedatangan Wenwu, namun Wenwu malah menantang Yingli untuk bertarung. Gerakan kungfu yang dikuasai Yingli membuat Wenwu terkesan, dan secara tidak langsung, Wenwu mulai jatuh cinta dengan Yingli. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yingli. Wenwu dan Yingli lalu menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shang-Chi. Wenwu dan Yingli juga telah berjanji untuk meninggalkan masa lalunya demi menjalani keluarga baru mereka secara normal. Kemudian kita diperlihatkan Shang-Chi yang sudah bocah. Ia diberi hadiah oleh Yingli berupa liontin batu giok. Yingli mengatakan pada Shang-Chi, kalau kamu tersesat, maka liontin ini akan membawamu pulang. Di masa sekarang Shang-Chi sudah dewasa, ia tinggal di San Francisco dan mempunyai nama panggilan lain yaitu Shaun. Pada saat itu juga, Shang-Chi menerima kartu pos misterius berupa alamat yang tertera di atas kartu. Kemudian Shang-Chi menjalani harinya dengan bekerja sebagai palet bersama sahabat dekatnya yang bernama Katie, yang mempunyai kebiasaan test drive mobil tamu-tamunya tanpa izin. Malam harinya, Shang-Chi dan Katie nongking di sebuah warkop bersama kedua temannya yaitu John and Sue. Shang-Chi dan Katie menyatakan kalau mereka puas dengan kehidupan sebagai palet. Namun hal itu malah disindir oleh Sue yang mengatakan keduanya menyia-nyiakan potensi yang ada di dalam diri mereka. Setelah nongking, Shang-Chi dan Katie pergi ke tempat karaoke untuk menghibur diri mereka sendiri dengan minum-minuman bersoda. Pagi harinya, mereka berangkat bekerja seperti biasanya dengan menaiki bus umum. Tetapi di dalam perjalanan seorang preman tiba-tiba menghampiri Shang-Chi dan meminta agar Shang-Chi memberikan liontin yang masih ia pakai di lehernya. Namun tentu saja Shang-Chi menolak hal tersebut. Hal itu membuat preman lain menangkap Shang-Chi. Saat Katie didorong oleh salah satu preman, Shang-Chi langsung menunjukkan identitasnya sebagai ahli bela diri. Ia menghajar semua preman yang ada di dalam bus. Setelah itu Shang-Chi dihadapkan dengan pemimpin preman yang bernama Razor, yang memiliki tangan buntung, namun di dalamnya terdapat pisau besar. Razor pun langsung menyerang Shang-Chi dan tersengaja memotong rem bus. Hal tersebut membuat sang supir hilang kendali, serta membuat kepalanya terbentur setir sehingga tak sadarkan diri. Katie langsung mengambil kemudi bus, sementara Shang-Chi masih melawan Razor.
Di dalam pertarungan, Shang-Chi meminta semua penumpang untuk pindah ke gerbong depan, lalu ia memancing Razor untuk tetap di gerbong belakang. Di sini Razor mengatakan kepada Shang-Chi, kalau kakakmu bakal mendapatkan apa yang akan terjadi. Shang-Chi pun langsung mendorong Razor dan membiarkannya menabrak bulldozer yang sedang beroperasi. Sedangkan Katie berhasil memberhentikan busnya dengan memepet ke salah satu truk yang melintas. Setelah itu Shang-Chi baru sadar kalau Liontinnya telah hilang. Liontin tersebut berhasil direbut oleh Razor yang ternyata masih hidup. Shang-Chi dan Katie lalu kembali ke kontrakan. Katie mengajukan pertanyaan kepada Shang-Chi tentang siapa dirinya sebenarnya. Karena selama ini yang Katie tahu, Shang-Chi hanyalah orang baik dan tak pandai bela diri. Shang-Chi lalu mengungkapkan kalau dirinya memiliki kakak perempuan bernama Xiangling yang terpisah sejak ia meninggalkan ayahnya ke Amerika. Kemudian Shang-Chi menunjukkan alamat kartu pos yang diyakini dari Xiangling, dan ia pun berencana akan pergi ke alamat tersebut yang terletak di Macau untuk menemui kakaknya. Sebagai sahabat sejati, Katie pun meminta Shang-Chi untuk mengajaknya ke Macau. Di dalam perjalanan menuju Macau menggunakan pesawat, Shang-Chi menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada Katie, di mana waktu Shang-Chi masih kecil ibunya telah meninggal, dan membuat Wenwu kembali ke masa lalunya sebagai ahli 10 cincin. Kemudian Shang-Chi dilatih bela diri oleh anggota 10 cincin termasuk Death Dealer. Setelah menginjak umur 16 tahun, Shang-Chi baru sadar kalau ayahnya ingin menjadikannya seorang pembunuh. Shang-Chi lalu ditugaskan oleh ayahnya untuk membunuh seseorang, tetapi Shang-Chi menolak dan memilih melarikan diri ke Amerika. Di sini masih belum jelas siapa seseorang yang harus dibunuh oleh Shang-Chi, dan juga masih tentang kematian Yingli, ibu Shang-Chi. Sesampainya di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan kalau alamat yang tertera di kartu ternyata sebuah klub pertarungan bebas. Keduanya lalu disambut oleh John yang kenal dengan Shang-Chi lewat video viralnya saat melawan preman di dalam bus. Di dalam klub tersebut, Shang-Chi melihat Wong rekan Dr. Strange yang sedang bertarung dengan Emil Blonsky, yaitu lawan Hulk di film The Incredible. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wong dengan membuat 2 portal dan membuat Emil memukul wajahnya sendiri hingga pingsan. Setelah itu, Wong dan Emil terlihat akur kembali. Keduanya lalu pergi menggunakan portal yang Wong buat. Setelah itu, John mendaftarkan Shang-Chi ke pertarungan selanjutnya, di mana lawan Shang-Chi ternyata kakaknya sendiri, yaitu Xiangling. Di dalam pertarungan, Shang-Chi dihajar habis-habisan oleh Xiangling, hingga akhirnya Shang-Chi mengatakan kalau ayah kita akan datang untuk merebut Liontin milik Xiangling. Setelah pertarungan selesai, Xiangli mengungkapkan kekecewaannya kepada Shang-Chi yang telah meninggalkannya sewaktu ibunya meninggal. Xiangli juga mengungkapkan jika tempat ia adalah miliknya yang ia dapat dari jerih payahnya sendiri. Saat Shang-Chi memberikan suratnya, Xiangli mengatakan kalau dia tidak mengirim apapun kepada Shang-Chi. Di waktu yang sama, anggota 10 cincin mulai berdatangan untuk menangkap Xiangli dan juga Shang-Chi. Di sini Xiangli sengaja meninggalkan Shang-Chi agar dia merasakan bagaimana rasanya ditinggal pergi. Shang-Chi dan Katie lalu mencoba kabur dengan melewati sisi gedung. Namun keduanya dihadang oleh anggota 10 cincin dan mau tidak mau Shang-Chi harus melawannya. Pertarungan tersebut membuat Katie hampir terjatuh. Untunglah dia diselamatkan oleh Xiangling. Xiangling dan Shang-Chi kemudian bersatu melawan anggota 10 cincin. Di waktu yang sama, Death Dealer datang lalu merebut Liontin milik Xiangling. Shang-Chi pun tak tinggal diam. Dia pun mengejar Death Dealer dan berujung pertarungan yang sangat sengit. Saat Shang-Chi mengalahkan Death Dealer, Wenwu datang dan menghentikan Shang-Chi dengan 10 cincinnya. Kemudian Wenwu membawa anak-anaknya dan juga Katie ke markas 10 cincin. Mereka disambut oleh anggota yang sekarang terlihat baik kepada Shang-Chi. Kemudian di saat mereka sedang duduk bersama, Wenwu mengungkapkan yang sebenarnya bahwa penyerangan tadi adalah rencananya untuk mempersatukan kembali Shang-Chi dan Xiangling. Wenwu juga mengungkapkan kalau dirinya mewariskan semuanya kepada Shang-Chi termasuk 10 cincin. Namun Shang-Chi menolak karena ia tak mau berurusan dengan 10 cincin yang membuat sikap pemiliknya menjadi keras kepala. Kemudian Wenwu membawa ketiganya ke ruang penelitian tentang desa Talo tempat asal Yingli.
Wenwu mengatakan kalau dirinya seringkali dibisiki oleh suara-suara Yingli yang meminta untuk membebaskan dirinya dari tembok besar di pegunungan Talo. Hal itu membuat Wenwu berpikir kalau Yingli masih hidup. Jadi saat Yingli meninggal, Wenwu mengembalikan jasad istrinya kembali ke desa Talo. Mendengar omongan Wenwu, Shang-Chi tak percaya. Untuk meyakinkan Shang-Chi, Wenwu mengambil kedua liontin dari Shang-Chi dan Xiangling, lalu menempelkan mata patung naga di ruang tengah. Setelah itu, patung naga tersebut tiba-tiba menyala, kemudian mengeluarkan peta air berupa labirin pohon bambu yang akan membuka jalan menuju Talo. Namun jalan tersebut akan terbuka setahun sekali dan 3 hari ke depan adalah hari terbukanya jalan menuju Talo. Wenwu mengatakan rencananya kepada anggota 10 cincin untuk menyerang desa Talo, lalu mengambil kembali Yingli dari mereka. Tentu saja Shang-Chi membantah rencana Wenwu itu karena tindakan tersebut tidaklah baik. Wenwu marah dan langsung membanting Shang-Chi, lalu memasukkan ke penjara bersama Xiangli dan Katie. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Trevor, yang sebelumnya ditangkap oleh Wenwu karena menyamar sebagai Mandarin. Ia sudah puluhan tahun di sini dan satu-satunya teman Trevor adalah makhluk tak berwajah yang diberi nama Morris. Trevor mengungkapkan kalau Yingli membawa Morris ke sini untuk dijadikan peliharaan, namun setelah Yingli meninggal, Morris tak terawat dan kemudian dirawat oleh Trevor. Trevor yang mengerti bahasa Morris mengungkapkan kalau Morris meminta bantuan Shang-Chi untuk membawanya kembali ke Talo. Ia juga akan memandu Shang-Chi walaupun jalan belum terbuka. Shang-Chi juga penasaran asal desa ibunya. Ia pun mau untuk mengantarkan Morris ke desa Talo. Mereka akhirnya pergi ke garasi markas melalui jalan rahasia yang ditemukan oleh Xiangling. Sesampainya di garasi, mereka mencuri mobil milik Roger dan diketahui oleh Roger itu sendiri melalui CCTV. Mereka pun dikejar oleh anggota 10 cincin. Namun karena Katie yang menyetir, mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kerajaan 10 anggota cincin. Pagi harinya, mereka sampai di labirin bambu. Morris lalu menunjukkan jalan menuju Talo melewat jalan rahasia. Namun kemudian pohon bambu itu mulai bergerak dan memaksa Katie untuk mempercepat kendaraannya. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari bambu dan sampai di desa Talo. Mereka disambut dengan berbagai hewan mitos seperti kuda naga rubah ekor 9 dan kawan Morris yaitu hewan gundul. Mereka lalu dihadapkan oleh penduduk yang terlihat tidak menerima kedatangan Shang-Chi. Di waktu yang sama, datanglah pemimpin Talo yang bernama Yingnan. Dia adalah adik dari Yingli, ibu Shang-Chi dan Xiangling. Kemudian Shang-Chi dibawa ke tepi danau dan diperlihatkan sebuah bukit yang di dalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa. Di sini Shang-Chi memberitahu Yingnan kalau Wenwu mencoba untuk menghancurkan bukit tersebut dan mengira kalau istrinya dikurung di dalamnya. Yingnan lalu membawa mereka ke prasasti sejarah Talo sambil menceritakan kalau ribuan tahun yang lalu penduduk Talo diserang oleh makhluk penghisap jiwa. Para pejuang lalu melawan balik dengan dibantu pelindung agung yaitu sosok naga yang memberi mereka senjata berupa sisik naga itu sendiri. Penduduk dan naga akhirnya berhasil mengurung makhluk penghisap jiwa itu ke bukit seberang dan sampai sekarang para penduduk Talo masih menjaganya agar mereka tidak keluar ke dunia manusia. Yingnan lalu menjelaskan bahwa bisikan yang Wenwu dengar bukanlah dari arwah Yingli, melainkan dari makhluk penghisap jiwa yang memancing Wenwu untuk membebaskan mereka karena hanya pemilik 10 cincinlah yang bisa melakukannya. Yingnan lalu memberikan member setelan baju kepada Shang-Chi dan Xiangling, di mana baju tersebut dibuat oleh Yingli dan memang ditunjukkan untuk kedua anaknya. Keesokan harinya Yingnan membawa Shang-Chi ke tempat pelatihan, di mana tempat tersebut pernah digunakan Yingling untuk berlatih. Yingnan menunjukkan beberapa jurus kepada Shang-Chi karena jurus inilah yang bisa mengalahkan Wenwu. Sedangkan Katie kini dia cari cara memanah oleh tetua Talo agar ia memiliki keahlian dalam bertarung. Di sisi lain, Wenwu meminta Roger untuk mempersiapkan pasukannya untuk pergi ke desa Talo besok. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik sebelum kematian Yingli, di mana saat Yingli sedang bermain dengan kedua anaknya, kemudian ia didatangi musuh bebuyutan 10 cincin yaitu geng besi. Mereka menuntut keluarga Wenwu untuk membayar kerugian atas apa yang dilakukan Wenwu semasa masih berkuasa. Karena kebetulan sekali tidak ada Wenwu di rumah, geng besi pun memilih untuk membunuh Yingli sebagai tanda balas dendamnya. Yingli yang saat itu sudah meninggalkan kekuatannya di Talo, tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya dan akhirnya pun ia meninggal diserang oleh geng besi. Kemudian Wenwu datang sambil membawa 3 bungkus nasi padang. Mukanya berubah menjadi sedih.
Ketika melihat istrinya sudah meninggal, dalam kemarahannya Wenwu membawa Shang-Chi muda untuk membantai semua geng besi dengan 10 cincinnya. Wenwu lalu menginterogasi salah satu geng untuk memberitahu di mana ketua geng berada. Karena tak ada jawaban, Wenwu pun langsung membunuhnya tepat di hadapan Shang-Chi. Kemudian Wenwu melatih Shang-Chi bela diri. Setelah Shang-Chi siap, Wenwu memintanya untuk membunuh geng besi. Namun permintaannya tidak dilakukan oleh Shang-Chi dan memilih kabur ke Amerika. Pagi harinya Wenwu dan anak buahnya kini telah sampai di desa Talo. Shang-Chi bersama pejuang Talo lalu berbaris untuk menahan Wenwu dan tanpa basa-basi, pertempuran pun dimulai. Shang-Chi sedang mencoba melawan ayahnya dengan tongkat sisik naga, tapi tentu saja Shang-Chi tak mampu melawan kekuatan cincin milik ayahnya. Shang-Chi lalu menghina Wenwu yang bertindak sesuai amarahnya. Wenwu pun marah dan menuju Shang-Chi sampai terlantar ke tengah danau. Setelah itu, Wenwu mendengar suara Yingli dari sisi bukit. Ia pun melompat ke sisi bukit tersebut dan menemukan sebuah gerbang yang terbuat dari sisik naga. Saat Wenwu memukulnya, beberapa makhluk penghisap jiwa mulai keluar. Mereka menuju desa Talo. Mereka membunuh Death Dealer. Mengetahui ada musuh ketiga, Razor dan Xiangling pun memutuskan untuk bekerja sama. Razor dan anak buahnya diberi senjata dari sisik naga dan mulai bertempur melawan penghisap jiwa. Sedangkan Shang-Chi yang masih di dalam danau disadarkan oleh pelindung agung yaitu naga yang diceritakan oleh Yingnan. Naga tersebut membawa Shang-Chi kembali ke permukaan lalu membawanya ke hadapan Wenwu. Di dalam pertarungan tersebut, Shang-Chi mempraktekkan gerakan dari Yingnan dan tanpa dia sadari kekuatannya mampu mengendalikan 10 cincin. Lalu Shang-Chi mengambil 5 ring untuk beradu kekuatan dengan Wenwu. Kemudian ia mengambil semua ring dan akan mengarahkannya kepada Wenwu. Akan tetapi, Shang-Chi tidak mau melakukan karena Wenwu adalah ayah kandungnya sendiri. Saat itu juga makhluk tetua penghisap jiwa muncul dari balik gerbang. Makhluk tersebut langsung menangkap Wenwu dan akan menyerap jiwanya. Wenwu kemudian melepaskan kekuatan 10 cincin kepada Shang-Chi dan Wenwu meninggal tepat sebelum makhluk besar tersebut terbang ke arah desa. Di waktu yang sama, Xiangling datang dengan mengendarai naga lalu menyuruh Shang-Chi untuk naik ke atasnya. Mereka langsung menyerang makhluk penghisap jiwa itu dengan menyeretnya ke pusaran air. Akan tetapi makhluk yang lain berdatangan untuk memberikan beberapa jiwa ke mulut sang tetua. Hal tersebut membuat makhluk tersebut semakin kuat. Ia menangkap sang naga lalu menyerap kekuatannya. Katie memberanikan diri untuk membantu Shang-Chi. Ia melontarkan anak panah dan berhasil mengenai tenggorokan makhluk tersebut. Kemudian disusul dengan serangan dari Shang-Chi yang memasukkan 10 cincin ke dalam tubuh sang tetua penghisap jiwa. Shang-Chi lalu melakukan gerakan ala-ala Wenwu untuk meledakkan sang tetua makhluk penghisap jiwa. Setelah sang tetua mati, makhluk lain juga ikut hancur dibuatnya. Malam harinya, Shang-Chi dan yang lainnya melakukan upacara untuk mengenang pejuang yang gugur termasuk ayah dan ibunya. Beberapa hari kemudian, Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco dan menceritakan semuanya kepada John and Sue. Tentu saja, Sue tak percaya dengan omongan Katie. Namun tak lama kemudian, Wong datang dengan portalnya dan mengajak Shang-Chi dan Katie ikut dengannya masuk ke dalam portal dan film pun berakhir. Boom. When you say boom, when you say booyakasha. When no one knows how it feels between disasters. It comes and goes. The life of dreams is moving faster. Sorry. And no one knows the consequences of what comes after. We'll never know. I took your hand in mine and I led you to the parking lot. At which to the parking lot? To the parking lot. Let's
You're supposed to do it with me. The other day, I made a U-turn into a parking spot using, get ready for it, just my butt cheeks.